Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Semuanya puasa kan hari ini? Di waktu puasa seperti ini kita melakukan hal-hal yang terbaik ya. Di antaranya kita belajar. Hari ini kita akan belajar mengulang kembali materi mengenai pernafasan manusia dan hewan. Kita mulai saja ya. Pernafasan manusia. Pernafasan manusia terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Kalian sudah belajar mengenai inspirasi dan ekspirasi itu di kelas 5. Apa itu yang disebut dengan inspirasi dan ekspirasi? Inspirasi itu menarik nafas atau memasukkan udara, sedangkan ekspirasi itu mengeluarkan udara. Di dalam inspirasi atau proses menarik nafas itu akan mempengaruhi diafragma. Diafragmanya menjadi berkontraksi dari melengkung menjadi lurus. Sedangkan ekspirasi atau mengeluarkan nafas itu akan mempengaruhi diafragma menjadi melemas sehingga rongga dada mengecil. Maka udara terdorong ke luar. Nah, itulah yang disebut dengan inspirasi dan ekspirasi. Berikutnya, organ-organ yang terdapat dalam pernafasan manusia, di antaranya lubang hidung, rongga hidung, faring, tenggorokan, bronkus, bronkioli, dan alveolus. Bronkioli sering disebut juga dengan bronkiolus, sama ya. Kita bahas satu persatu. Lubang hidung. Lubang hidung itu adalah tempat pertama kali udara masuk. Lubang hidung. Di lubang hidung terdapat yang namanya rambut hidung, berfungsi untuk menyaring kotoran padat dari udara yang dihirup, misalnya debu. Yang kedua itu ada rongga hidung. Terdapat selaput lendir yang berfungsi sebagai mengatur kelembaban udara agar udara itu mengatur kelembaban dan suhu udara, agar suhu udara sama dengan suhu paru-paru. Yang ketiga ada faring. Faring sebagai jalan udara atau makanan. Yang keempat ada tenggorokan. Bawahnya faring terdapat tenggorokan. Tenggorokan itu berfungsi untuk menyaring udara juga, karena di dalam tenggorokan ada rambut-rambut getar yang berfungsi menyaring udara. Karena kita tidak semuanya bernafas menggunakan hidung. Kadangkala kita juga bernafas menggunakan mulut. Maka di dalam tenggorokan ada rambut-rambut getar yang berfungsi menyaring udara. Dan juga fungsi yang kedua, tenggorokan itu sebagai saluran udara menuju ke paru-paru. Kemudian yang kelima itu disebut dengan bronkus atau cabang tenggorokan. Cabang tenggorokan yang menyalurkan udara dari paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang yang ada di dalam paru-paru, cabang saluran pernapasan yang ada di dalam paru. Nanti
ujungnya terdapat yang namanya alveolus. Alveolus itu merupakan gelembung-gelembung kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Gelembung kecil itu pada ujung bronkiolus itu terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Pernafasan manusia itu dapat dipengaruhi beberapa faktor, dan pernafasan manusia itu juga dapat terganggu karena faktor berikut ini. Ada faktor fisik, namanya bayi yang lahir tidak sesuai dengan waktunya atau lebih cepat. Kemudian faktor yang kedua, faktor penyakit, memiliki penyakit misalnya TBC, itu alat pernafasan kita akan terganggu juga. Yang ketiga, faktor lingkungan, apabila polusi udara yang tidak baik itu juga akan mempengaruhi pernafasan kita. Berikutnya, next, penyakit organ pernafasan. Di antaranya 1. Emfisema. Emfisema disebabkan oleh pembuluh darah pada paru-paru masuk ke udara. Pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Akibatnya paru-paru menjadi bengkak. Yang kedua, asma. Penyumbatan saluran pernafasan, biasanya di tenggorokan sini ya, sehingga orang yang menderita asma itu akan sulit bernafas, sesak. Yang ketiga, kanker paru-paru atau bisa disebut dengan pneumonia. Itu disebabkan karena kebiasaan merokok. Akibatnya sel kanker pada paru-paru itu akan tumbuh tidak terkendali, sehingga mengakibatkan paru-parunya rusak. Lanjut, TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Akibatnya apa? Di dalam paru-paru atau alveolus itu akan terdapat bintil-bintil pada dinding alveolus. Itu akan menyumbat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah penyakit gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi atau namanya pada cabang bronkus, sehingga lendir itu menyumbat di bronkus, menimbulkan batuk yang terus-menerus. Yang terakhir, contoh penyakit organ pernafasan yang terakhir adalah influenza atau bisa kita sebut dengan flu. Flu itu disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya bersin-bersin, demam, dan pilek. Itu mengenai organ pernafasan. Nah, ini untuk membahas modal pernafasan kita bahas selanjutnya ya, waktu berikutnya kita lanjut ke organ pernafasan ini. Ya, seperti cacing tanah bernafas menggunakan kulit, sehingga cacing tanah itu akan menjaga kelembaban kulit ya, karena tadi untuk melancarkan udara keluar dan udara masuk. Dapat kapiler, banyak kapiler, saluran-saluran ya. Terus yang kedua ada serangga itu bernafas menggunakan trachea. Trachea spherical, kemudian nanti berhubung spherical itu salurannya, terus tracheanya untuk keluar masuk untuk proses pernafasannya. Selanjutnya ikan bernafas menggunakan insang. Amfibi atau katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Di saat katak itu masih
berwujud kecebong, bernafasnya menggunakan insang. Setelah sudah dewasa, kakak bernafas menggunakan paru-paru dan berikutnya ada hewan reptil bernafas menggunakan paru-paru. Burung juga paru-paru. Mamalia juga selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadikan kita menjadi lebih paham ya. Dan kita jumpa kembali di lain waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.